Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mika Mutiara dari kelas 2B Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview atau mengulas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 UTS sekarang. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi pertama, yaitu ta'aruf, kontrak belajar, dan ekspektasi dalam perkuliahan. Pada materi pertama atau pertemuan pertama, kami bersama Pak Lutfi, dosen mata kuliah Politik Hukum Islam, melakukan Zoom meeting yang membahas mengenai ta'aruf, perkenalan, dan kontrak belajar. Kemudian ekspektasi dalam perkuliahan yang ditugaskan dalam e-learning atau e-now. Di kontak belajar itu, Pak Lutfi menjelaskan bahwa setiap pertemuannya akan mahasiswa dipersilahkan untuk mengisi forum yang telah disediakan dan berlakunya dalam 1 minggu. Oke. Langsung pada tugas yang pertama ada ekspektasi dalam perkuliahan. Nah, di sini ekspektasi saya dalam perkuliahan Politik Hukum Islam ialah selalu dapat mengikuti perkuliahan dan memahami materi yang diberikan dosen secara seksama, betul-betul memahami, walaupun perkuliahan dilakukan secara online, namun tidak akan mematahkan semangat dalam belajarnya. Nah, kemudian tanggapan mengenai pertemuan pertama juga, kuliah Politik Hukum Islam menggunakan media Google Meet ya sebagai pendahuluan perkenalan dan kontrak belajar. Pak Lutfi juga menyampaikan bahwa selama perkuliahan Politik Hukum Islam akan menerapkan forum diskusi pada media e-now atau e-learning yang disediakan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana dosen memberi materi, kemudian mahasiswa menanggapi atau menguraikan di forum diskusi yang telah disediakan dalam waktu yang diberikan 1 minggu, dan mahasiswa dianggap hadir apabila mengisi forum tersebut. Nah, untuk pertemuan kedua ya, materi mengenai politik hukum Islam. Apa sih politik hukum Islam itu? Politik hukum dalam bahasa Belanda merupakan politik, yang berarti adalah hukum dan politik adalah kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam bahasa Belanda ialah kebijakan dan menetapkan sebuah hukum. Kebijakan yang dimaksud ialah rangkaian konsep, asas, garis besar atau dasar rencana. Adapun menurut beberapa ahli yang berkenaan mengenai konsep dasar atau aktivitas politik hukum, menurut Teku Umar Radi, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan negara mendasar arah, bentuk, dan isi hukum. Kemudian ruang lingkup politik hukum. Yang pertama ada nilai-nilai dan aspirasi, kemudian yang kedua perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, yang ketiga penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, kemudian yang keempat peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan yang menjadi pembahasan dalam politik hukum, yang kelima faktor-faktor politik hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam menerapkan hukum. Nah, yang keenamnya pelaksanaan politik hukum. Kemudian adapun batasan-batasan politik hukum, ada ruang gerak politik hukum, ada politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, kemudian ada lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, kemudian di pertemuan pertama juga membahas mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Misalnya dengan ilmu hukum, hubungannya ialah menyusun peraturan perundang-undangan dan menentukan subjek hukum, objek hukum, serta tujuan dan hukum tersebut. Kemudian ilmu ekonomi, hubungannya ialah sebagai kesejahteraan dari hasil hukum, sebab yang berwenang juga harus mensejahterakan semua masyarakat. Kemudian adapun hakikat ilmu politik hukum, pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat kita ketahui melalui panca indera. Pengetahuan dapat dikatakan terstruktur dan menjadi ilmu apabila memenuhi 3 kriteria berdasarkan filsafat ilmu. Yang dimaksud dengan filsafat ilmu diantaranya ontologis, ialah suatu makna ataupun dapat diartikan, dan kemudian yang kedua
epistemologis ialah sesuatu yang memiliki metode ataupun pendekatan tertentu. Nah, yang terakhir, aksikologis ialah sesuatu yang memiliki manfaat. Oke, kita langsung saja kepada pertemuan yang ketiga, materi mengenai relasi politik dan hukum. Politik dan hukum merupakan suatu hal yang berbeda, namun memiliki relasi atau keterkaitan yang sangat berhubungan. Adapun beberapa pendapat mengenai relasi hukum dan politik hukum menurut para ahli. Di sini saya mengambil menurut John Austin, law is a commandant of the lawgiver. Oke. Di sini hukum tergantung pada perintah pemimpin yang berkuasa yang memberi hukum dan terkait dengan kebijakan hukum. Kemudian, menurut John Austin, analytical jurisprudence ialah ada yang non-value, ialah apa yang menjadi kehendak dari yang memberi perintah atau penguasa saat itu. Kemudian ada commandant king, ialah perintah yang berkuasa dan berbicara mengenai tentang keabsolutan penguasa yang memiliki kekuasaan penuh. Nah, kemudian menurut Daniel Leaf, politik combined law yang dimaksudkan ialah seolah berada di dalam politik hukum itu ya. Kemudian keseimbangan politik, kemudian kekuasaan dan ideologi politik, sosial dan ekonomi yang berpengaruh juga terhadap produk hukum. Nah, mungkin dua pendapat para ahli itu saja ya yang saya dapat ambil. Langsung saja kepada pertemuan keempat, materi mengenai sejarah politik hukum. Nah, latar belakang sejarah politik hukum menurut para ahli juga ya, ada menurut Sujipto Raharjo, pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu merupakan pusat peraturan hukum. Saat itu, hukum berkembang sangat pesat, terutama dalam hukum perdata yang mencakup hak kebendaan, perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Hukum dianggap berada di atas dan dianggap sudah cukup independen dan otonom. Mereka menafikan entitas hukum dan entitas non-hukum itu mandiri dan kemudiannya tidak ada relasi antara entitas hukum dengan entitas non-hukum. Akan tetapi, mengenai hukum dianggap independen dan otonom tidak bisa dinyatakan dengan demikian, sebab perkembangan atau dinamika dalam masyarakat sangat terus berkembang pesat dalam berbagai aspek dalam ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Kemudian, adapun sejarah politik hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara implisit. Menurut Van Alphendorn, implisit sejarah hukum sudah ada, akan tetapi tidak secara eksplisit. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Purnomo. Beliau menegaskan secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat dari kedua klasifikasi Van Alphendorn, yaitu pada bagian seni dan keterampilan ketika dalam kegiatan praktek untuk menemukan dan merumuskan kaidah hukum. Maka dengan penjelasan tersebut di Indonesia keberadaan politik hukum ini sudah ada, hanya saja secara implisit atau tersirat ya. Kemudian cara eksplisit sebagaimana yang telah dijelaskan pertama kali dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun sebentar dulu sayang di sana. Ya, ke sana dulu ya. Oke, lanjut aja ya, maaf ya. Secara eksplisit sebagaimana yang telah dijelaskan pertama kali dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun 1945 dengan judul Soal-soal politik hukum dan pembangunan negara Indonesia, dicantumkan secara tegas dan lugas dan jelas istilah politik yang artinya politik hukum. Kemudian dikembangkan juga oleh UT menjelaskan bagaimana politik hukum ini ada dan terus berkembang. Maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya politik hukum ialah sebagai disiplin ilmu, sebab adanya kegelisahan dan ketidakpuasan dari kalangan sarjana hukum atau teorisi hukum terhadap pengguna metode pendekatan atau penemuan hukum yang sudah ada dipakai selama ini. Kemudian langsung saja kepada materi 5 mengenai pemikiran politik hukum. Nah, mengenai politik hukum Islam,
Politik hukum Islam menurut Ibnu Taimiyah yang merupakan ilmuwan muslim di bidang analogi, bahasa, hadis, matematika, tafsir, dan tauhid. Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang termasyhur saat itu pada periode pertengahan setelah runtuhnya Bani Abbasiyah oleh orang-orang Mongol. Salah satu karya bukunya yang terkenal mengenai politik hukum adalah Siyasah Syariah fi Islam Ra'iyah wal Ra'iyah. Menurut Ibnu Taimiyah, siyasah syariah atau politik hukum merupakan pengaplikasian dari masalah mursalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam hukum syara. Sedangkan menurut sebagian ulama, politik hukum ialah sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan atau menciptakan kemaslahatan manusia itu sendiri selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam buku karya Ilmu Taimiyah terdapat pembahasan mengenai politik hukum, yaitu negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Maka hal ini menganut integrasi. Di dalam Islam terdapat namanya reformasi hukum atau pembaruan hukum Islam yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Tujuan Ibnu Taimiyah dalam berpolitik hukum ialah untuk membangun pemerintahan berdasarkan syariat. Meskipun Ibnu Taimiyah yang menekan kekuasaan politik negara dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, tetapi beliau melakukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan itu berasal dari sumber agama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut saja kepada materi pertemuan ke-6 mengenai sifat hukum sebagai objek politik hukum Islam. Yang pertama ya, politik hukum memiliki relasi yang sangat erat seperti yang kita ketahui, erat kaitannya dengan sifatnya. Adapun sifat-sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum diantaranya fakultatif, hukum yang bersifat mengatur. Kemudian imperatif, hukum yang bersifat memaksa. Nah, yang ketiga ini represif. Nah, yang keempat, pada pertemuan ke-7 melanjutkan materi sebelumnya, perkuliahan masih mengenai sifat hukum dalam kajian politik hukum. Nah, yang selanjutnya progresif. Apa sih progresif itu? Mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan. Kemudian ada otonom. Apa yang dimaksud dengan otonom yaitu lebih condong mendekati kepada sifat represif ya. Keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, dikresikan, dibatasi. Nah, kemudian ada responsif. Jadi objek hukum sebagai objek politik hukum itu responsif ya. Responsif ini di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan dan substantif, diperluas, kemudian menghindari pemaksaan. Oke, kesimpulannya ialah sifat hukum sebagai objek hukum dan kajian politik hukum itu ada 6, yaitu fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif. Dari ke-6 sifat hukum tersebut memiliki kedekatan seperti sifat hukum otonom yang berdekatan dengan sifat hukum progresif. Sedangkan responsif lebih mendekati kepada sifat hukum progresif. Walaupun tidak termasuk di antara keduanya, tetapi lebih mendekati atau menyerupai masing-masing seperti itu. Nah, kemudian pada pertemuan yang ke-8 seperti yang kita ketahui, Pak Lutfi menugaskan untuk mereview ulang, kemudian diupload kepada YouTube atau Instagram dan media lain. Kemudian linknya dikirim ke Inaus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya ucap terima kasih kepada Pak Lutfi atas materi-materinya. Dan saya tutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.